Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Coba Islam. Sebelum kita memulai, mari kita ucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur, kami ucapkan selamat datang di episode kedua dari kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang luar biasa dari seorang Nabi yang membawa cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Kami berharap kisah yang akan kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak setiap detail dari kisah yang syarat dengan hikmah ini. Semoga pelajaran yang kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dapat menjadi panduan yang berharga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dukungan dan masukan dari sahabat sangat berarti untuk kami, agar video ini dapat terus memberikan manfaat dan keberkahan. Jazakumullah khairan katsiran. Sahabat Coba Islam, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan solawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir, agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad muda terlibat dalam salah satu peristiwa yang akan memberikan pelajaran besar dalam hidupnya. Perang Fijar adalah peperangan sengit yang melibatkan suku Quraisy dan sekutu mereka, Bani Kinanah, melawan suku Qais. Meski konflik ini kelak dikenal sebagai salah satu episode kelam dalam sejarah Mekah, bagi Nabi Muhammad muda, perang ini adalah panggung pertama untuk menyaksikan betapa mahalnya harga perdamaian dan keadilan. Hari itu, udara Mekah begitu panas. Pasir gurun membara di bawah kaki para prajurit. Nabi Muhammad muda, meskipun masih remaja, berdiri di antara paman-pamannya. Tangannya sibuk menyiapkan anak panah untuk mereka. Matanya menyaksikan pertempuran yang memekakkan telinga, pedang-pedang beradu, dan pekik kesakitan menggema di antara bukit-bukit. Abu Talib, paman yang selalu menjaganya, menoleh ke arah Nabi Muhammad muda. "Anakku, tetaplah di sini, jangan mendekat ke medan pertempuran," perintahnya dengan nada tegas. Nabi Muhammad muda hanya mengangguk. Dia tahu paman-pamannya melindunginya dengan sepenuh hati, tetapi hatinya tidak tenang. Ia menyaksikan darah mengalir di medan pertempuran dan mendengar jeritan para prajurit yang terluka. Ketika perang berlangsung sengit, Abu Talib berteriak, "Muhammad, cepat, panah!" Nabi Muhammad muda segera menyerahkan anak panah dengan cekatan. Matanya penuh kecemasan melihat pamannya berlari kembali ke barisan depan. Malam tiba dan pertempuran dihentikan sementara. Para prajurit Quraisy berkumpul di perkemahan. Wajah-wajah mereka kelelahan dan penuh luka. Nabi Muhammad muda duduk di sudut, melihat api unggun yang menari-nari. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa mereka bertempur? Mengapa manusia saling melukai seperti ini? Seorang prajurit tua yang wajahnya penuh dengan goresan luka menatap Nabi Muhammad muda dan berkata lirih, "Nak, kau beruntung tidak harus mengangkat pedang. Perang ini tidak ada kemenangannya, hanya ada kehilangan." Keesokan harinya, perang berakhir dengan kemenangan di pihak Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad muda tidak merasa lega. Dia melihat betapa banyak nyawa yang terbuang sia-sia. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, ada cara lain untuk menyelesaikan konflik selain dengan darah. Beberapa waktu setelah perang Fijar, Mekah kembali dipenuhi dengan ketegangan. Banyak orang miskin yang ditindas, dan hak-hak mereka dirampas oleh orang-orang yang lebih kuat. Melihat ketidakadilan ini, para pemuka suku Quraisy memutuskan untuk mengadakan pertemuan damai yang kelak dikenal sebagai Hilful Fudul.
Rumah Abdullah bin Yudan, seorang bangsawan Quraisy, terkenal karena kedermawanannya. Semua kabilah berkumpul. Udara di ruangan itu penuh dengan keseriusan. Para pemimpin Quraisy berbicara tentang perlunya perjanjian untuk membela siapa saja yang dizalimi tanpa memandang suku atau status sosial. Nabi Muhammad muda duduk di sudut, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Wajahnya tampak tegas, meskipun usianya masih belia. Abdullah bin Yudan membuka pertemuan itu dengan suara lantang. Saudara-saudaraku, kita telah menyaksikan terlalu banyak kezaliman di Mekah ini. Tidak ada orang yang seharusnya merasa takut kehilangan haknya. Hari ini kita bersumpah untuk berdiri di sisi keadilan. Abu Talib berdiri dan menambahkan, tidak peduli apakah dia berasal dari Quraisy atau bukan, kita akan membela siapa saja yang diperlakukan tidak adil. Semua orang yang hadir menyatakan kesepakatannya. Mereka mengulurkan tangan, membentuk lingkaran persatuan. Suasana menjadi haru ketika janji itu diucapkan bersama. Nabi Muhammad muda, yang masih muda, merasakan getaran semangat itu. Dalam hati, ia merasa bangga menjadi bagian dari momen yang sangat bermakna ini. Ketika pertemuan selesai, ia mendekati Abu Talib. "Paman," kata Nabi Muhammad muda, "apakah ini berarti kita tidak akan membiarkan siapapun ditindas lagi?" Abu Talib menepuk bahunya. "Benar Muhammad. Inilah janji yang harus kita jaga. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli apapun risikonya." Nabi Muhammad muda menatap ke depan dengan mata yang bersinar. Dalam hati, ia merasa inilah awal dari perjuangan panjangnya untuk membawa keadilan dan kedamaian. Bertahun-tahun kemudian, setelah diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad masih mengenang perjanjian Hilful Fudul dengan penuh penghargaan. Ia berkata kepada para sahabatnya, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Judan yang lebih saya cintai daripada unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, saya akan memenuhinya." Ucapan ini menunjukkan betapa dalam pengaruh pengalaman masa mudanya terhadap misi kenabian yang kelak ia emban. Hilful Fudul mengajarkan nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap yang lemah, yang kelak menjadi pilar utama ajaran Islam. Dari Perang Fijar, Nabi Muhammad muda belajar bahwa konflik tidak pernah membawa kebaikan, hanya kehancuran. Dari Hilful Fudul, ia belajar bahwa persatuan dan kesepakatan untuk menegakkan keadilan adalah cara terbaik untuk menciptakan kedamaian. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sejak usia muda telah dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang membentuk kepribadiannya. Ia tumbuh menjadi pemimpin yang penuh kasih, adil, dan berani membela yang lemah. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kita melihat secercah dari kebesaran seorang Rasul yang kelak akan membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa perjuangan untuk keadilan dan perdamaian harus dimulai sejak dini, tanpa mengenal lelah. Sejak kecil, Rasulullah telah merasakan pahitnya kehilangan orang-orang tercinta. Yatim sejak dalam kandungan, beliau kehilangan sang ibunda Aminah pada usia 6 tahun dan sang kakek, Abdul Muthalib, pada usia 8 tahun. Kehilangan itu membuatnya hidup di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib, seorang pria yang penuh kasih, namun memiliki kehidupan yang sederhana. Abu Thalib adalah seorang kepala keluarga dengan tanggung jawab besar. Ia memiliki banyak anak yang harus dirawat dan diberi makan. Kondisi ekonomi mereka yang tidak begitu baik membuat kehidupan menjadi berat. Rasulullah, meskipun masih anak-anak, memahami situasi sulit ini. Beliau tidak pernah mengeluh dan justru tumbuh menjadi pribadi yang matang di usia yang sangat muda. Rasulullah mulai membantu pamannya dengan menggembala kambing milik penduduk Mekah. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Di bawah terik matahari yang menyengat, beliau menggiring kambing ke padang rumput di sekitar Mekah, menjaga mereka dari bahaya dan memastikan mereka kenyang sebelum kembali ke kandang. Suatu sore, seorang penduduk Mekah bertemu dengan Rasulullah di padang rumput. "Wahai Muhammad, kau masih muda. Mengapa kau memilih pekerjaan ini? Bukankah anak-anak seusiamu bermain di pasar atau bersenang-senang di jalanan?" Tanya pria itu dengan penasaran. Rasulullah tersenyum lembut. "Aku lebih suka bekerja daripada bermain, Paman.
Dengan begini, aku bisa membantu Paman Abu Talib dan tidak menjadi beban baginya." Jawaban itu membuat pria tersebut terdiam, kagum akan kedewasaan seorang remaja yang seharusnya masih menikmati masa kanak-kanaknya. Hari-hari menggembala adalah masa yang penuh dengan pelajaran. Di padang rumput yang sepi, Rasulullah sering merenung, melihat langit luas, dan merasakan kedamaian meskipun hidupnya sederhana. "Ya Allah," beliau sering berdoa dalam hati, "berikanlah kekuatan kepada pamanku Abu Talib yang telah merawatku dengan kasih sayang, dan kuatkanlah diriku untuk menjadi seseorang yang dapat meringankan beban keluargaku." Namun, kesabaran beliau sering diuji. Suatu hari, kambing-kambing yang beliau gembalakan terancam oleh serangan serigala. Dengan sigap Rasulullah melindungi kawanan itu, mengusir serigala dengan tongkat yang beliau miliki. Maisarah, seorang yang kebetulan berada di sana, menyaksikan keberanian itu. "Muhammad, kau benar-benar anak yang luar biasa. Kau tidak takut pada serigala itu." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku hanya takut kepada Allah, Maisarah. Jika aku menjaga amanah dengan baik, Dia pasti akan menolongku." Maisarah mengangguk, hatinya dipenuhi kekaguman. "Jika setiap pemuda di Mekah seperti dirimu, Muhammad, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik." Meskipun hidupnya berat, Rasulullah tidak pernah kehilangan rasa syukur. Suatu malam, ketika mereka hanya memiliki sedikit makanan untuk dimakan, beliau duduk bersama Abu Talib dan anak-anaknya. "Ini tidak cukup untuk semua orang," kata Abu Talib dengan sedih, memandang sepiring kurma dan roti di hadapannya. Rasulullah berkata dengan lembut, "Paman, mari kita makan bersama. Mungkin makanan ini terlihat sedikit, tetapi jika kita berbagi dengan hati yang tulus, Allah akan memberkahinya." Ketika mereka makan, Abu Talib merasa seolah-olah makanan itu tidak pernah habis. "Muhammad, kau benar-benar membawa keberkahan," gumam Abu Talib sambil tersenyum. Masa muda Rasulullah adalah perjalanan kesabaran, kerja keras, dan ketulusan. Beliau tidak pernah menyerah pada keadaan, selalu berusaha membantu keluarganya, dan tetap menjaga akhlak yang mulia. Dalam setiap langkah hidupnya, beliau menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kejujuran, ketulusan, dan ketaatan kepada Allah. Kisah masa muda Rasulullah menjadi teladan bagi kita semua, bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kesabaran dan kerja keras, tidak ada hambatan yang tidak bisa diatasi. Ketika Rasulullah menginjak usia 25 tahun, kehidupan di Mekah mulai menawarkan tantangan baru. Pamannya Abu Talib, yang selalu menjadi pelindung dan pendukungnya, menyarankan sesuatu yang dapat mengubah arah hidup beliau. "Anakku," ujar Abu Talib suatu malam dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "kau sudah dewasa dan banyak yang mengagumi kejujuranmu. Mengapa kau tidak mencoba berdagang? Kejujuran dan akhlakmu bisa menjadi modal terbaik." Rasulullah, yang sedang duduk di samping pamannya, mengangguk perlahan. "Paman, aku bersedia. Jika itu dapat membantu keluarga kita, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Namun, aku mohon bimbinganmu agar langkahku selalu berada di jalan yang benar." Abu Talib tersenyum. "Kau adalah Al-Amin Muhammad. Tidak ada keraguan dalam diriku bahwa kau akan membawa keberkahan dimanapun kau pergi." Pada saat yang sama, seorang wanita terhormat bernama Khadijah binti Khuwailid sedang mencari mitra dagang yang dapat dipercaya untuk menjalankan perniagaan ke negeri Syam. Khadijah, yang saat itu berusia 40 tahun, adalah seorang wanita cerdas, kaya, dan dikenal karena kemuliaan akhlaknya. Mendengar reputasi Rasulullah sebagai Al-Amin, ia merasa yakin bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut. Khadijah memanggil budaknya, Maisarah, untuk berdiskusi. "Maisarah, aku membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat dipercaya untuk menjalankan perdagangan ini. Apakah kau tahu siapa yang pantas untuk tugas ini?" Maisarah, yang telah mendengar banyak tentang Rasulullah, menjawab tanpa ragu, "Nyonya, aku mendengar banyak tentang Muhammad bin Abdullah.
Dia dikenal jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang luar biasa. Aku yakin dia adalah pilihan terbaik. Khadijah tersenyum dan mengangguk. Jika demikian, panggil dia untuk menemuiku. Ketika Rasulullah tiba di kediaman Khadijah, wanita itu menyambutnya dengan penuh hormat. Muhammad, kata Khadijah dengan suara lembut, aku telah mendengar banyak tentang kejujuranmu. Aku ingin kau membawa barang daganganku ke Syam. Sebagai imbalan, aku akan memberimu upah yang lebih besar dari yang biasa kuberikan. Rasulullah menjawab dengan penuh kerendahan hati, aku bersedia menjalankan amanah ini, Khadijah. Semoga Allah memberkahi perjalanan ini dan usaha kita. Perjalanan ke Syam bukanlah perjalanan yang mudah. Di bawah terik matahari gurun yang menyengat, Rasulullah memimpin rombongan dengan kesabaran dan ketabahan, dengan Maisarah yang ditugaskan untuk menemani beliau. Maisarah terkesan dengan akhlak mulia Rasulullah dalam setiap tindakan. Suatu malam ketika mereka beristirahat di sebuah bukit, Maisarah berbicara kepada Rasulullah, Muhammad, aku belum pernah bertemu pedagang seperti dirimu. Kau begitu jujur bahkan ketika kau bisa saja mengambil keuntungan lebih. Rasulullah tersenyum lembut. Maisarah, dalam setiap langkah hidup, kejujuran adalah jalan menuju keberkahan. Jika kita menjaga amanah, Allah akan membuka pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka. Maisarah terdiam, hatinya tergetar mendengar kata-kata penuh hikmah itu. Ia menyadari bahwa ia sedang bersama seseorang yang istimewa, bukan sekadar pedagang biasa. Ketika mereka tiba di Syam, Rasulullah mulai menjalankan tugasnya. Dengan senyuman yang tulus dan pendekatan yang ramah, beliau menarik perhatian para pembeli. Barang dagangan Khadijah laku dengan cepat. Rasulullah tidak mengambil keuntungan yang tinggi ketika berdagang, melainkan hanya mengambil keuntungan sewajarnya. Maisarah, kata seorang pedagang lokal kepada rekan-rekannya, pria muda ini benar-benar berbeda. Tidak ada tipu daya dalam ucapannya, dan semua barang yang ia jual adalah yang terbaik. Maisarah, yang mendengar pujian itu, tersenyum bangga. Ia mendekati Rasulullah yang sedang melayani pembeli. Muhammad, keberhasilan kita di sini adalah bukti bahwa kejujuranmu membawa keberkahan. Aku yakin Khadijah akan sangat senang mendengar kabar ini. Rasulullah menjawab dengan tenang, keberkahan ini datang dari Allah, Maisarah. Kita hanya perlu menjalankan amanah dengan baik dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Maisarah menyaksikan beberapa kejadian yang semakin memperkuat keyakinannya bahwa Muhammad bukanlah orang biasa. Ia melihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan semua orang, selalu menunjukkan sikap hormat dan kebaikan, serta cara beliau menghadapi situasi sulit dengan ketenangan dan keyakinan. Semua itu mengukuhkan pandangannya bahwa Rasulullah adalah sosok yang luar biasa, seorang pemimpin yang kelak akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Salah satunya adalah saat mereka beristirahat di bawah pohon besar. Seorang pendeta yang kebetulan melihat mereka dari kejauhan mendekat dan bertanya kepada Maisarah, "Siapakah pemuda itu?" tanya pendeta itu sambil menunjuk ke arah Rasulullah. "Dia Muhammad bin Abdullah dari Quraisy," jawab Maisarah. Pendeta itu memandang Rasulullah dengan penuh kegaguman. "Aku melihat tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Pohon ini tidak akan menaungi siapapun kecuali orang yang istimewa." Maisarah tertegun. Kata-kata pendeta itu terus terngiang di benaknya sepanjang perjalanan. Setelah perjalanan dagang ke negeri Syam, Maisarah kembali ke Mekah dengan membawa kabar yang membuat hati Khadijah bergetar. Maisarah menemui Khadijah yang tengah sibuk menyelesaikan catatan dagangnya. Dengan wajah penuh semangat, Maisarah berkata, "Tuanku, perjalanan bersama Muhammad adalah pengalaman yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki kejujuran, kesabaran, dan kebijaksanaan seperti dia." Khadijah terdiam sejenak, memandang Maisarah dengan penuh perhatian. "Ceritakan padaku, Maisarah, apa yang membuatmu begitu terkesan?" tanyanya lembut. "Tuanku," jawab Maisarah, "Muhammad adalah seorang yang berbeda. Di bawah terik matahari gurun, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersikap adil dalam berdagang, tidak pernah mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya."
Khadijah mendengarkan dengan seksama, hatinya dipenuhi rasa kagum dan rasa hormat terhadap sosok Muhammad yang telah ia percayakan untuk menjalankan perniagaan. Maisarah melanjutkan, dia selalu menjaga amanah dan sikapnya yang penuh kasih membuat semua orang merasa nyaman berurusan dengannya. Khadijah tersenyum, menyadari bahwa ia telah menemukan bukan hanya seorang mitra dagang, tetapi juga seorang individu yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang sangat ia hargai. Pembeli di pasar memujinya karena tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang penuh hormat. Aku yakin dia adalah orang yang selama ini kau cari. Hati Khadijah diliputi rasa kagum dan harapan. Selama ini, meskipun banyak pemuka Quraisy yang melamarnya, Khadijah selalu menolak karena tidak menemukan seseorang yang benar-benar mencerminkan keutamaan akhlak. Namun, laporan Maisarah membuatnya yakin bahwa Muhammad bin Abdullah adalah pilihan yang tepat. Khadijah kemudian memanggil sahabatnya, Nafisah binti Muntah, untuk membicarakan niatnya. Nafisah, kata Khadijah dengan nada serius, aku merasa bahwa Muhammad adalah pria yang berbeda. Hatiku mengatakan bahwa dia adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi pelindung dan pendamping hidupku. Bisakah kau membantuku menyampaikan niat ini kepadanya? Nafisah tersenyum hangat, memahami maksud Khadijah. Khadijah, keputusanmu ini sangat bijak. Muhammad adalah pria yang luar biasa, dan kau adalah wanita yang terhormat. Aku akan menyampaikan niatmu kepadanya. Nafisah menemui Rasulullah di waktu yang tepat. Dalam pertemuan itu, Nafisah membuka pembicaraan dengan lembut. Muhammad, katanya, apa pendapatmu tentang pernikahan? Rasulullah menjawab dengan penuh kerendahan hati. Pernikahan adalah tanggung jawab besar. Namun aku hanya seorang pria sederhana. Aku tidak memiliki banyak harta untuk menawarkan kehidupan yang mewah. Nafisah tersenyum. Bagaimana jika seorang wanita yang terhormat, kaya, dan cerdas ingin menikah denganmu? Rasulullah terkejut. Siapa wanita itu? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Khadijah binti Khuwailid, jawab Nafisah. Nama Khadijah bukanlah nama yang asing bagi Rasulullah. Beliau mengetahui betapa mulianya wanita itu. Setelah merenung sejenak, Rasulullah berkata, jika Khadijah memiliki niat yang tulus, aku akan meminta pendapat paman-pamanku. Rasulullah segera menyampaikan kabar ini kepada paman-pamannya, termasuk Abu Talib. Mereka semua menyetujui bahwa Khadijah adalah pilihan yang luar biasa. Abu Talib pun segera mengatur pertemuan dengan keluarga Khadijah. Hari pernikahan pun tiba. Rasulullah, yang saat itu berusia 25 tahun, menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yang berusia 40 tahun. Usia yang terpaut 15 tahun tidak menjadi penghalang, karena hubungan mereka didasarkan pada saling menghormati dan cinta yang tulus. Abu Talib berdiri dan memberikan pidato dalam pernikahan tersebut. Hari ini kami menyaksikan pernikahan Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda dengan akhlak yang mulia, dengan Khadijah binti Khuwailid, wanita terhormat dan cerdas. Muhammad mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi dia memiliki kekayaan yang jauh lebih berharga, kejujuran, kebijaksanaan, dan iman. Semoga Allah memberkahi mereka. Setelah akad selesai, Khadijah memandang Rasulullah dengan penuh cinta. Dalam tatapan itu, terjalinlah harapan dan keyakinan akan masa depan yang cerah, di mana mereka akan saling mendukung dan menguatkan dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan dan berkah. Cinta dan komitmen mereka akan menjadi fondasi yang kuat untuk menjalani hidup bersama, membangun keluarga yang diridai oleh Allah. Muhammad, aku tahu sejak pertama kali mendengar tentangmu, bahwa kau adalah pria yang berbeda. Aku merasa Allah telah memilihmu untuk sesuatu yang besar. Rasulullah menjawab dengan suara lembut, dan aku bersyukur kepada Allah karena telah memberiku pasangan yang mulia sepertimu. Aku berjanji akan selalu menghormatimu dan melindungimu. Setelah pernikahan, Khadijah dan Rasulullah memulai kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan. Khadijah selalu menjadi pendukung setia Rasulullah dalam setiap fase kehidupan beliau. Di sisi lain, Rasulullah juga memberikan kasih sayang dan penghormatan yang tulus kepada Khadijah. Suatu malam ketika mereka berbincang di rumah,
Khadijah berkata, "Muhammad, aku merasa sangat bersyukur kepada Allah karena telah memberiku pasangan seperti dirimu. Kau mengajarkan aku untuk selalu sabar dan bersyukur." Rasulullah menggenggam tangan Khadijah dengan penuh kasih. "Khadijah, dukungan dan cintamu adalah kekuatanku. Bersamamu aku merasa memiliki segalanya." Kisah pernikahan Rasulullah dan Khadijah adalah teladan yang luar biasa. Cinta sejati tidak mengenal usia atau status sosial, melainkan didasarkan pada akhlak, kejujuran, dan saling pengertian. Hubungan mereka mengajarkan bahwa pernikahan yang berlandaskan iman dan kasih sayang akan membawa keberkahan yang luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari kisah mulia ini untuk membangun hubungan yang penuh dengan cinta, hormat, dan dukungan satu sama lain. Dengan saling menguatkan, kita dapat menghadapi setiap tantangan dan meraih kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, Ka'bah mulai menunjukkan tanda-tanda lapuk akibat usia dan cuaca yang terus menggerusnya. Bangunan suci itu menjadi perhatian besar kaum Quraisy. Sebagai pusat peribadatan dan simbol kehormatan, Ka'bah tidak bisa dibiarkan dalam keadaan yang memprihatinkan. Di tengah rapat besar yang diadakan oleh para pemuka Quraisy, Abu Umayyah bin Al-Mughirah berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, Ka'bah adalah amanah nenek moyang kita. Jika kita tidak segera memugarnya, kita telah mengabaikan kehormatan yang diwariskan kepada kita." Semua orang sepakat, namun mereka juga menyadari bahwa pemugaran rumah Allah ini tidak bisa sembarangan. Maka salah seorang dari mereka angkat bicara, "Biarlah kita memugar Ka'bah dengan harta yang halal saja. Jangan gunakan hasil dari riba, pelacuran, atau kezaliman." "Benar," seru yang lain. "Hanya dari sumber yang suci untuk rumah yang suci." Pekerjaan dimulai dengan membongkar bangunan lama. Setiap suku Quraisy diberi bagian tertentu untuk dikerjakan. Awalnya suasana penuh semangat dan kebersamaan. Mereka bekerja bahu-membahu, saling mendukung satu sama lain. Namun, suasana damai ini berubah ketika pembangunan mencapai tahap peletakan Hajar Aswad, batu hitam yang memiliki kedudukan sangat mulia di kalangan mereka. Ketika saatnya tiba untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, terjadi perdebatan di antara suku-suku Quraisy tentang siapa yang berhak untuk melakukan kehormatan tersebut. Masing-masing suku merasa memiliki hak dan ingin membawa kehormatan itu kepada mereka. Ketegangan meningkat dan hampir terjadi perselisihan besar di antara mereka. Masing-masing suku merasa memiliki hak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Pemimpin dari setiap suku berdiri mengajukan alasan mengapa sukunya yang paling layak untuk mendapatkan kehormatan itu. "Kami adalah suku terhormat yang telah menjaga Ka'bah selama bertahun-tahun," teriak salah satu pemimpin suku. "Tidak, kami lebih layak. Kami memiliki sejarah panjang dengan Ka'bah," balas pemimpin suku lainnya dengan nada keras. Pertengkaran pun pecah. Suasana yang awalnya damai berubah menjadi tegang. Para pemimpin suku mulai saling memaki, bahkan beberapa orang sudah menghunus pedang mereka. Darah bisa saja tumpah di tanah suci jika pertikaian ini tidak segera diselesaikan. Dalam keadaan yang semakin memanas, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, seorang pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaannya, berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum Quraisy, jangan biarkan darah tumpah di depan rumah Allah. Marilah kita sepakat untuk menyerahkan keputusan ini kepada orang pertama yang memasuki Masjidil Haram melalui pintu ini." Semua orang terdiam merenungi usulan tersebut. Setelah beberapa saat, mereka mengangguk setuju. "Baiklah, kita serahkan pada kehendak Allah siapa yang akan masuk pertama kali," kata salah satu pemimpin suku. Mata mereka semua tertuju ke arah pintu Masjidil Haram. Dengan penuh harap dan cemas, mereka menunggu siapa yang akan muncul. Ketegangan di udara terasa, dan semua orang berdoa agar keputusan selanjutnya adalah yang terbaik untuk kehormatan Ka'bah. Ketika pintu dibuka, sosok yang mereka tunggu-tunggu muncul, Rasulullah Muhammad. Ketika Rasulullah melangkah masuk, suasana yang tegang seketika berubah menjadi tenang. Ia adalah orang yang mereka harapkan, dan semua suku tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya pasti akan bijaksana.
Rasulullah dengan sikap tenang dan bijak akan menjadi penghubung untuk menyelesaikan konflik yang hampir mengoyak persatuan mereka. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dan muncullah seorang pria yang mereka kenal dengan baik, Muhammad bin Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Amin, si terpercaya. Itu dia, itu Muhammad, Al-Amin. Kita semua setuju dia yang memutuskan, seru salah satu dari mereka. Rasa lega menyelimuti hati semua orang. Tidak ada satupun yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut, karena mereka tahu Rasulullah adalah sosok yang jujur, bijaksana, dan adil. Setelah mendengar permasalahan mereka, Rasulullah merenung sejenak. Beliau memahami betapa pentingnya Hajar Aswad bagi semua suku, dan betapa besar potensi konflik jika keputusan ini salah diambil. Dengan suara tenang, beliau berkata, "Bawakan aku selembar kain." Mereka segera membawa kain yang diminta. Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu, lalu berkata, "Setiap pemimpin suku, peganglah sudut kain ini dan angkat bersama-sama." Para pemimpin suku saling berpandangan, keputusan ini sangat bijaksana, karena tidak memberikan keistimewaan pada satu suku saja. Mereka pun serentak mematuhi perintah Rasulullah. Dengan hati-hati, mereka mengangkat kain tersebut, membawa Hajar Aswad mendekati tempatnya. Ketika batu mulia itu sudah hampir sampai di tempatnya, Rasulullah sendiri yang mengambilnya dengan kedua tangannya yang mulia dan meletakkannya di posisi semula. Semua orang menyaksikan dengan kagum. "Alangkah bijaksananya dia," bisik salah seorang pemimpin suku, merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Rasulullah. Keputusan yang diambil dengan cara yang adil dan penuh kebijaksanaan itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat persatuan di antara suku-suku Quraisy. Dengan tindakan ini, Rasulullah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati terletak pada kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan solusi yang membawa kedamaian. "Dia benar-benar Al-Amin," jawab yang lain dengan nada penuh hormat. Keputusan Rasulullah membawa kedamaian yang sebelumnya hilang. Tidak ada suku yang merasa direndahkan atau diistimewakan. Semuanya merasa dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga kehormatan mereka tetap terjaga. Seusai peletakan Hajar Aswad, Abu Umayyah menghampiri Rasulullah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Wahai Muhammad, keputusanmu telah menyelamatkan kami dari pertumpahan darah. Engkau benar-benar diberkahi dengan kebijaksanaan." Rasulullah hanya tersenyum dengan rendah hati. "Ini semua adalah kehendak Allah. Kita hanya berusaha menjaga kedamaian dan kehormatan Ka'bah." Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati adalah kunci untuk menyelesaikan konflik. Rasulullah, meski belum diangkat menjadi nabi saat itu, sudah menunjukkan sifat-sifat mulia yang membuatnya layak menjadi teladan bagi umat manusia. Peristiwa pemugaran Ka'bah ini tidak hanya memperlihatkan kebesaran akhlak Rasulullah, tetapi juga bagaimana Allah telah mempersiapkan beliau untuk menjadi pemimpin umat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh saling menghormati di antara sesama. Dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sejak kecil, Muhammad bin Abdullah adalah sosok yang berbeda dari anak-anak seusianya. Meskipun lahir dan tumbuh di tengah masyarakat yang diliputi oleh kerusakan moral, penyembahan berhala, dan budaya jahiliyah yang gelap, kepribadiannya tetap bersinar, menonjol seperti bintang di malam yang kelam. Sejak dini, Allah telah mempersiapkan beliau untuk misi besar yang akan diembannya sebagai Rasul terakhir. Setiap gerak-geriknya menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan keluhuran hati, sehingga masyarakat Mekah memberikan gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Di tengah-tengah suku Quraisy, menyembah berhala adalah tradisi yang mendarah daging. Hampir setiap keluarga memiliki berhala di rumah mereka, yang dihiasi dan disembah dengan penuh takzim. Namun,
Nabi Muhammad muda memiliki pandangan yang berbeda. Sejak kecil, hatinya sudah menolak keras penyembahan berhala. Di Mekah, kerusakan moral seperti perzinaan, perjudian, dan minuman keras adalah hal yang biasa. Suatu hari, beberapa pemuda mengajak Nabi Muhammad muda untuk menghadiri sebuah pesta di mana mereka akan berjudi dan minum-minum. "Muhammad, kau terlalu serius. Mari ikut bersama kami malam ini. Kita akan bersenang-senang," kata salah satu dari mereka. Namun, dengan penuh kelembutan, Nabi Muhammad menjawab, "Aku menghargai undangan kalian, tapi aku tidak bisa. Hati ini tidak pernah merasa damai dengan hal-hal seperti itu." Jawaban ini mencerminkan kekuatan prinsip dan integritas yang telah tertanam dalam dirinya. Beliau tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesenangan sesaat atau mengikuti arus perilaku buruk yang menghancurkan moral masyarakat. Sejak dini, Nabi Muhammad menunjukkan keteguhan hati dan keyakinan yang akan membawanya pada jalan yang penuh berkah ketika ia diangkat menjadi Rasul. Kisah ini menggambarkan bagaimana Allah telah mempersiapkan hati dan jiwa Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin umat manusia yang akan memandu mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya keimanan dan kebaikan. Malam itu, keinginan untuk melihat seperti apa pesta yang dihadiri masyarakat sempat terlintas di benaknya. "Aku hanya ingin tahu apa yang mereka temukan dalam kegembiraan semua ini," pikirnya. Ketika kakinya mulai melangkah menuju tempat pesta, tiba-tiba Allah membuatnya tertidur lelap di tengah perjalanan. Ia terbangun keesokan paginya dengan hati yang bersyukur, merasa bahwa Allah telah melindunginya dari hal yang sia-sia. Muhammad kecil adalah sosok yang banyak merenung. Ia sering menyendiri di tempat-tempat sunyi, jauh dari keramaian kota. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia seringkali memandang luasnya cakrawala dan bertanya dalam hati, "Siapakah yang menciptakan ini semua? Bagaimana semuanya bisa ada dengan begitu sempurna?" Di suatu malam, ketika ia duduk sendirian di atas bukit yang menghadap ke Ka'bah, ia berbicara dalam hati, "Ya Allah, aku tahu Engkau ada di balik semua ini. Kaulah pencipta langit dan bumi. Namun, mengapa manusia menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Tunjukkan aku jalan yang benar, wahai Tuhan yang Maha Kuasa." Meskipun suka menyendiri untuk merenung, Nabi Muhammad bukanlah sosok yang mengisolasi diri. Dalam pergaulannya dengan masyarakat, beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut, jujur, dan dermawan. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, dan sikapnya yang ramah membuatnya dicintai oleh banyak orang. Kebijaksanaan dan akhlak mulia yang dimilikinya membuatnya menjadi panutan di tengah masyarakat yang terjebak dalam kebodohan dan kejahilan. Muhammad tidak hanya menjadi saksi bisu dari kerusakan moral di sekitarnya, tetapi juga menjadi harapan bagi mereka yang merindukan perubahan. Dengan setiap pertanyaan yang muncul di benaknya dan setiap renungan yang dilakukannya, Allah sedang mempersiapkan hati dan jiwanya untuk misi yang lebih besar, yang kelak akan membawanya menjadi Rasul terakhir. Nabi Muhammad sering membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke pasar Mekah. Dia membawa sebuah kantong besar berisi biji-bijian, namun tidak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Nabi Muhammad melihat hal itu dan segera menghampirinya. "Ibu, biar aku yang membantu membawa barangmu," ujarnya dengan tulus. Wanita tua itu terkejut. "Anakku, kenapa kau ingin repot-repot membantuku? Kau masih muda dan tampaknya kau bukan orang miskin." Nabi Muhammad tersenyum hangat. "Aku hanya ingin menolong ibu. Setiap kebaikan adalah amanah dari Allah." Setelah sampai di rumah wanita itu, ia berkata, "Terima kasih anak muda. Sungguh jarang aku melihat pemuda seperti dirimu." Kejujuran dan keadilan Nabi Muhammad membuatnya dihormati oleh semua orang, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang muda maupun yang tua. Gelar Al-Amin diberikan kepadanya bukan tanpa alasan. Beliau sering dimintai pendapat dan dijadikan penengah dalam berbagai perselisihan. Di suatu pagi, dua orang saudagar berselisih tentang jumlah barang yang telah diperjualbelikan. Salah seorang berkata, "Muhammad,
kami tidak bisa mencapai kesepakatan. Bisakah kau membantu kami menyelesaikan masalah ini?" Dengan penuh kesabaran, Nabi Muhammad mendengarkan kedua belah pihak. Setelah memahami permasalahan, beliau berkata, "Keadilan adalah kunci perdamaian. Mari kita hitung kembali barang yang telah diperjualbelikan dan kita akan menemukan solusinya." Kedua saudagar itu setuju dengan keputusan beliau dan meninggalkan tempat itu dengan rasa puas. Nabi Muhammad menjadi teladan yang baik bagi pemuda di zamannya. Beliau menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap menjaga kehormatan dan moralitas meski hidup di tengah lingkungan yang penuh kerusakan. Sikapnya yang penuh kasih dan keadilan tidak hanya membawa kedamaian di antara orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Dengan setiap tindakan kecilnya, Nabi Muhammad menunjukkan bahwa kebaikan dan keadilan dapat mengubah masyarakat menuju arah yang lebih baik, menjadi landasan bagi kehidupan yang penuh makna. Seorang pemuda Quraisy pernah bertanya kepadanya, "Muhammad, bagaimana kau bisa tetap teguh dengan prinsip-prinsipmu sementara orang-orang di sekitar kita larut dalam kemaksiatan?" Nabi Muhammad menjawab dengan bijaksana, "Hati kita adalah cerminan dari apa yang kita percayai. Jika kita menjaga hati kita tetap bersih, maka kita akan mampu menolak godaan duniawi. Allah selalu bersama orang-orang yang menjaga dirinya." Sejak kecil hingga dewasa, setiap peristiwa dalam hidup Nabi Muhammad adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mempersiapkannya menjadi Rasul. Kebenciannya terhadap berhala, kesederhanaannya dalam hidup, kecintaannya pada keadilan, dan kasih sayangnya kepada sesama adalah bukti bahwa Allah telah menanamkan nilai-nilai luhur dalam dirinya. Setiap langkah hidupnya menjadi pelajaran bagi umat manusia. Akhlaknya yang mulia dan kepribadiannya yang menarik menjadi teladan yang terus dikenang sepanjang zaman. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun seseorang hidup di tengah kerusakan moral, ia tetap bisa menjaga integritas dan iman dengan memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dengan ketulusan hati dan kesadaran akan kehadiran Allah, seseorang dapat menolak segala bentuk kemaksiatan dan tetap berada di jalur yang benar. Setiap tindakan baiknya, setiap kata-katanya, dan setiap sikapnya mencerminkan komitmen yang kuat terhadap kebaikan dan kebenaran, memberikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya untuk mengikuti jejaknya. Dengan cara ini, beliau tidak hanya menjadi figur yang dihormati, tetapi juga menjadi panutan yang abadi bagi umat manusia. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW semakin menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Mekah. Di tengah budaya jahiliyah yang penuh dengan penyembahan berhala, perjudian, dan perzinahan, beliau tidak pernah terlibat dalam semua itu. Hatinya selalu gelisah melihat kehancuran moral di sekitarnya. Beliau sering menghabiskan waktu di Gua Hira, sebuah tempat tenang di Jabal Nur, untuk beribadah dan merenungi kebesaran penciptaan Allah. Setiap kali meninggalkan rumah menuju Gua Hira, Khadijah, istri tercinta beliau, menyiapkan bekal makanan dan minuman. "Suamiku, bawalah ini. Semoga perjalananmu diridai oleh Allah," ucap Khadijah sambil menyelimuti suaminya dengan penuh perhatian. Nabi Muhammad tersenyum lembut. "Terima kasih wahai Khadijah, engkau adalah penopang hatiku," jawab beliau sebelum melangkah pergi. Di Gua Hira, beliau sering memandangi langit malam yang bertabur bintang dan merenungi ciptaan Allah. Siapakah yang menciptakan semua ini? Siapakah yang mengatur semua yang ada di langit dan bumi? Malam-malam panjang di Gua Hira menjadi pengantar bagi jiwa beliau untuk mempersiapkan misi besar yang telah Allah tetapkan. Selama 3 tahun, beliau terus merenung dan berdoa mencari petunjuk dari Tuhan. Dalam kesunyian gua tersebut, beliau merasakan kedamaian yang mendalam, meskipun dunia di luar dipenuhi dengan kerusakan dan kebohongan. Saat itu, Nabi Muhammad semakin menguatkan keyakinan dan keimanannya. Pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat ketika usia beliau mencapai 40 tahun, terjadi peristiwa besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Nabi Muhammad sedang beribadah di dalam Gua Hira,
ketika tiba-tiba muncul cahaya terang yang memancar di dalam kegelapan. Seorang sosok luar biasa, malaikat Jibril, hadir di hadapan beliau. Tubuh Muhammad gemetar, tetapi beliau tetap berusaha untuk tenang. Jibril mendekat dan berkata dengan suara yang tegas, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad terkejut. La astati al-qira'a, artinya, "Aku tidak bisa membaca," jawabnya dengan jujur. Malaikat Jibril memeluk beliau dengan erat hingga terasa sesak di dada. Kemudian Jibril mengulangi lagi, "Iqra." Namun Nabi Muhammad tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, Jibril memeluknya dengan lebih erat. Suara Jibril kembali menggema di dalam gua. "Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam." Ini adalah ayat-ayat pertama dari Al-Quran, surah Al-Alaq, surah 1-5. Makna ayat tersebut menyentuh hati beliau. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menyampaikan wahyu, Jibril pun pergi. Nabi Muhammad duduk dengan tubuh gemetar. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti hatinya. Beliau merasakannya sebagai panggilan yang sangat besar, sebuah tanggung jawab yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam kegelapan malam itu, peristiwa monumental ini menandai awal dari misi kenabiannya yang akan membawa cahaya kepada umat manusia. Apa yang baru saja terjadi? Apakah aku akan celaka? Pikir beliau. Dengan langkah yang goyah, Nabi Muhammad kembali ke rumah. Wajah beliau pucat pasi. Ketika tiba di rumah, beliau segera berkata kepada Khadijah, "Takhtini, takhtini," yang artinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah, dengan penuh kepanikan, segera mengambil selimut dan menutupi tubuh suaminya. "Apa yang terjadi, wahai suamiku? Apa yang membuatmu seperti ini?" tanyanya dengan suara lembut. Nabi Muhammad menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi di Gua Hira. "Aku khawatir sesuatu akan terjadi padaku, wahai Khadijah. Apa yang aku alami ini sungguh berat." Namun, Khadijah dengan keyakinan penuh berkata, "Tidak suamiku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, membantu yang lemah, menghormati tamu, dan mendukung kebenaran. Allah pasti akan melindungimu." Khadijah memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad menemui Warakah bin Naufal, sepupunya yang telah lanjut usia dan dikenal sebagai orang yang memahami kitab Taurat dan Injil. Warakah adalah seorang Nasrani yang masih memegang ajaran murni para nabi terdahulu. Setibanya di rumah Warakah, Khadijah menceritakan apa yang dialami oleh suaminya. "Wahai Warakah, dengarkanlah apa yang terjadi pada Muhammad," katanya dengan penuh harap. Warakah mendekati Nabi Muhammad dengan penuh perhatian. "Ceritakanlah kepadaku apa yang kau alami, wahai anak saudaraku," katanya. Nabi Muhammad mengulang kembali pengalaman yang baru saja dialaminya di Gua Hira, di mana wahyu pertama dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Warakah mendengarkan dengan seksama, memberikan perhatian penuh terhadap setiap kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan pertemuannya dengan Jibril dan wahyu yang disampaikan kepadanya. Setelah mendengar penuturan itu, Warakah tampak gembira. Ia berkata dengan suara yang gemetar, "Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Wahai Muhammad, engkaulah nabi umat ini. Allah telah memilihmu untuk membawa risalahnya." Namun, wajah Warakah berubah sedih. "Sayang sekali, aku adalah seorang lelaki tua yang lemah. Aku tidak akan hidup sampai saat kau diusir oleh kaummu." Nabi Muhammad terkejut mendengar ucapan itu. "Apakah mereka akan mengusirku?" tanyanya. Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Namun jika aku masih hidup pada saat itu, aku akan berdiri di sisimu dan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Beberapa waktu kemudian,
Warakah wafat sebelum sempat menyaksikan perjuangan Rasulullah di masa kerasulannya. Sepeninggal Warakah, Khadijah tetap menjadi pendukung setia Nabi Muhammad. Ia selalu menenangkan suaminya dan memberikan kekuatan saat beliau merasakan beban berat dari tugas kenabian. Suamiku, aku percaya sepenuhnya bahwa Allah telah memilihmu untuk menjadi cahaya bagi umat manusia, kata Khadijah suatu malam sambil menggenggam tangan suaminya. Nabi Muhammad menjawab dengan suara lirih, "Namun ini adalah amanah yang berat, wahai Khadijah. Bagaimana aku bisa memikulnya sendiri?" Khadijah menatap suaminya dengan penuh cinta. "Kau tidak sendiri, suamiku. Aku akan selalu berada di sisimu, mendukungmu dengan segala yang aku miliki." Dengan dukungan dan cinta Khadijah, Nabi Muhammad merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang akan datang dalam misi kenabiannya. Peristiwa ini adalah momen penting yang menandai dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad. Ayat-ayat yang diturunkan pada wahyu pertama menekankan pentingnya membaca, belajar, dan memahami kebesaran Allah. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa Allah memilih Nabi Muhammad karena akhlak dan kepribadiannya yang luar biasa. Kisah ini juga menunjukkan peran besar Khadijah sebagai pendamping yang setia. Dukungan emosional dan keyakinannya menjadi sumber kekuatan bagi Rasulullah di masa-masa awal kenabian. Hubungan mereka adalah teladan tentang bagaimana pasangan hidup saling mendukung dalam menjalankan misi dan menghadapi tantangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, kita diajak untuk merenungi pentingnya ilmu dan penciptaan sebagai tanda kebesaran Allah. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah memasuki masa yang penuh dengan kegelisahan. Beberapa hari berlalu, tanpa ada wahyu baru yang turun, meninggalkan beliau dalam keheningan yang membingungkan. Hati beliau bertanya-tanya, apakah Allah telah meninggalkanku? Apakah aku telah berbuat salah sehingga wahyu terhenti? Pikiran-pikiran ini membebani beliau, membuat setiap hari terasa begitu panjang dan sunyi. Keadaan ini membawa Nabi Muhammad dalam kegalauan, bertanya-tanya tentang makna dari pengalaman yang baru saja dialaminya. Di tengah ketidakpastian, beliau tetap berusaha untuk beribadah dan merenung, berharap akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Khadijah, istri yang setia, menyadari kegelisahan di hati suaminya. Suatu malam, ia mendekati Rasulullah yang sedang termenung di sudut rumah. "Suamiku, apa yang membuatmu begitu gelisah? Bukankah Allah telah memilihmu untuk membawa risalahnya?" Tanyanya lembut sambil menggenggam tangan beliau. Rasulullah menundukkan kepala. "Wahai Khadijah, aku takut jika aku tidak mampu menjalankan amanah ini, wahyu tidak turun lagi, dan aku merasa seolah-olah ditinggalkan." Khadijah tersenyum lembut. "Demi Allah suamiku, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Ingatlah, Dia telah memujimu melalui malaikatnya. Allah pasti memiliki rencana yang terbaik untukmu." Kata-kata Khadijah memberikan ketenangan sesaat, tetapi hati Rasulullah tetap berdoa dan menanti dengan penuh harap. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan di padang pasir dekat Mekah, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara itu begitu jelas dan memanggil nama beliau. Rasulullah menghentikan langkahnya, menoleh ke segala arah mencari sumber suara itu. Kemudian pandangan beliau tertuju ke langit, dan di sana beliau melihat sosok malaikat Jibril duduk di atas sebuah kursi besar yang membentang antara langit dan bumi. Rasulullah terkejut dan tubuhnya bergetar hebat. Cahaya yang memancar dari malaikat Jibril begitu menyilaukan, dan keagungan yang terpancar dari sosok itu membuat tubuh beliau melemah. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi padaku?" gumam beliau dengan suara gemetar. Tidak mampu berdiri lebih lama, Rasulullah jatuh tersungkur ke tanah. Ketakutan yang meliputi dirinya begitu kuat, dan beliau segera bangkit dengan tubuh yang lemah untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, pikiran dan perasaan campur aduk dalam dirinya, mencerminkan ketidakpastian dan harapan yang bersamaan. Dengan tubuh yang lemah, Rasulullah bergegas kembali ke rumah. Langkahnya terburu-buru, seolah ingin segera sampai ke pelukan Khadijah. Ketika tiba di rumah, beliau langsung memanggil istrinya.
Takhtini, selimuti aku, seru beliau dengan suara yang penuh kepanikan. Khadijah segera berlari mendekat, menyelimuti tubuh Rasulullah dengan kain tebal. Ia duduk di sisi suaminya, memegang tangannya dengan penuh kelembutan. "Apa yang terjadi, suamiku? Ceritakanlah padaku," ujarnya dengan suara penuh perhatian. Rasulullah menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Suara dari langit, sosok Jibril yang begitu agung, dan perasaan takut yang meliputi hatinya. "Aku takut, wahai Khadijah. Apa yang sedang Allah rencanakan untukku?" kata beliau dengan mata yang berkaca-kaca. Khadijah mengusap punggung beliau mencoba menenangkan hatinya. "Wahai suamiku, janganlah takut. Allah tidak akan pernah mencelakakanmu. Engkau adalah orang yang selalu menolong mereka yang lemah, menyambung silaturahim, menghormati tamu, dan mendukung kebenaran. Allah pasti bersamamu." Dalam keadaan Rasulullah masih berselimut, tiba-tiba cahaya terang kembali memenuhi ruangan. Suara malaikat Jibril kembali terdengar, membawa wahyu yang kedua. Ayat-ayat itu menggema di hati Rasulullah. "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran Surah Al-Mudassir, ayat 1-7. Wahyu ini memberikan panggilan yang jelas bagi Rasulullah untuk memulai misi dakwahnya, menegaskan tugas beliau untuk menyampaikan pesan Allah dan mengajak umat manusia kepada kebenaran. Rasulullah mendengarkan setiap kata dari ayat-ayat tersebut dengan penuh perhatian. Ayat-ayat itu menjadi penegasan atas tugas beliau sebagai seorang Rasul, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selainnya. Setelah wahyu tersebut selesai, Rasulullah duduk terdiam. Tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya mulai dipenuhi dengan keyakinan. Beliau menatap Khadijah dengan mata yang kini bersinar penuh keberanian. "Wahai Khadijah, ini adalah tugas yang berat, tetapi aku yakin bahwa Allah akan menolongku." Khadijah menggenggam tangan beliau erat-erat. "Suamiku, aku akan selalu berada di sisimu. Apapun yang kau butuhkan, aku akan mendukungmu." Hari itu menjadi titik awal perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Meskipun hati beliau penuh dengan ketakutan akan penolakan dan ancaman, beliau tahu bahwa tugas ini adalah amanah suci dari Allah. Wahyu kedua ini menegaskan beberapa hal penting. Pertama, panggilan untuk berdakwah. Rasulullah diperintahkan untuk bangkit dan memberikan peringatan kepada umat manusia. Ini adalah langkah awal dalam misi kenabian beliau yang akan menghadapi berbagai tantangan besar. Kedua, pengagungan Allah. Wahyu ini menekankan pentingnya mengagungkan Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan dosa-dosa besar. Ketiga, kesabaran sebagai kunci. Ayat terakhir dari wahyu ini menegaskan pentingnya kesabaran dalam menjalankan misi kenabian. Sebagai seorang Rasul, Muhammad akan menghadapi banyak rintangan, tetapi kesabaran akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan dukungan Khadijah dan keyakinan yang baru ditemukan, Rasulullah bersiap menghadapi perjalanan panjang yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Akan menghadapi banyak rintangan, tetapi kesabaran akan menjadi kunci keberhasilan. Perjalanan Rasulullah dalam menerima wahyu kedua adalah contoh bagaimana Allah mempersiapkan hambanya untuk menghadapi tugas besar. Dukungan Khadijah adalah pelajaran berharga tentang pentingnya memiliki pasangan yang mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-7, kita diajak untuk menjadi hamba yang tunduk kepadanya, meninggalkan dosa, dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap teguh dalam iman dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan penuh keikhlasan. Sahabat umat Muslim, episod kedua dari kisah Nabi Muhammad SAW kita akhiri sampai di sini. InsyaAllah pada video berikutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang fasa Mekah.
yang dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan kepada kita semua dalam mendalami kisah hidup Rasulullah. Semoga pula kisah ini menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan penuh keimanan, ketakwaan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.